Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme dan open-ended. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 2, ada Dinda Salsabila, NIM 18 1414017, Sheila Delvia, NIM 18 1414037, dan Dimas Evan Sanctus, NIM 18 1414038. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pada video ini kami akan membahas dua jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivisme dan yang kedua adalah pendekatan open-ended. Di sini yang akan kami bahas yaitu pengertian, karakteristik, prinsip, kelebihan dan kekurangan serta implementasinya. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Jadi, setelah saya membaca beberapa jurnal, saya menemukan pendapat-pendapat para ahli mengenai pendekatan konstruktivisme. Nah, kemudian saya dapat menyimpulkan pengertian dari pendekatan konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar aktif yang mana siswa dituntut untuk membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi dan peristiwa yang dialaminya. Nah, jadi di sini tujuan guru mengapa ingin menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu tujuannya berdasarkan pengertian dapat dilihat jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih aktif menghadapi suatu permasalahan. Jadi, bagaimana tanggapan siswa, bagaimana siswa itu memaknai permasalahan tersebut. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut didapatkan informasi-informasi. Dari informasi-informasi tersebut, siswa dapat mengkonstruksikan sehingga siswa mendapatkan suatu solusi dari suatu permasalahan tersebut. Prinsip-prinsip dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar mampu menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan berlangsung secara efektif. Antara lain, yang pertama, membangun pemahaman secara mandiri. Artinya, peserta didik didorong agar mampu membangun pemahaman pengetahuannya secara mandiri. Yang kedua, peserta didik aktif, di mana peserta didik dituntut aktif dalam menggali informasi dari berbagai sumber belajar yang tersedia, misalnya buku ajar, pendidik, maupun internet. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkonstruksikan pengetahuan. Artinya, peserta didik aktif dalam mengkonstruksikan secara terus-menerus pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga terjadi peningkatan dalam pemahaman konsepnya. Yang terakhir, pendidik penyedia sarana dan prasarana, di mana pendidik hanya sekedar membantu dalam menyediakan sarana dan mengkondisikan situasi agar proses konstruksi peserta didik berjalan secara maksimal. Proses konstruksi yang dimaksud adalah usaha peserta didik dalam menggabungkan konsep-konsep yang telah didapatkan sebelumnya. Karakteristik dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Menurut Cruikshank, karakteristik pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama, belajar aktif atau active learning, di mana peserta didik tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan khusus. Peserta didik akan dituntut untuk aktif dalam proses pembelajarannya. Artinya, peserta didik dianjurkan untuk menggali informasi secara mandiri melalui berbagai sumber belajar yang tersedia, sehingga diharapkan peserta didik mampu mengasah kemampuan analisis dan sintesisnya. Karakteristik yang kedua, pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional, di mana pembelajaran ini akan berlangsung ketika keadaan memungkinkan untuk peserta didik menganalisis, mendiskusikan, dan membangun pengetahuan yang diperolehnya. Yang ketiga, bridging. Artinya, peserta didik harus dapat mengkaitkan informasi yang baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Karena pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang terakhir,
proses keterlibatan peserta didik secara optimal, di mana peserta didik akan dibantu oleh pendidik yang berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu peserta didik dalam melakukan konstruksi pengetahuan, bukan hanya berperan sebagai penyaji informasi. Pendidik harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding, di mana scaffolding merupakan metode pembelajaran yang memberikan dukungan atau bantuan secukupnya dalam menempuh proses belajar. Bantuan yang dimaksudkan dapat berupa petunjuk atau langkah-langkah yang terstruktur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran bersifat student-centris. Artinya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa, melainkan siswa sendiri harus aktif mencari dari sumber-sumber belajar yang sudah ada. Pendekatan konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung peserta didik mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis serta rasa percaya diri. Pendekatan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mencoba gagasan baru agar para peserta didik terdorong memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru. Dan akhirnya memotivasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai strategi belajar yang baru. Kelebihan yang ketiga yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep secara lengkap. Pendekatan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya masing-masing. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami suatu materi dengan mendalam dan lengkap. Kelebihan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembelajaran konstruktivisme mengedepankan pada kemandirian dari siswa tersebut. Hal ini melatih siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Selanjutnya adalah kekurangan dari pendekatan konstruktivisme. Kekurangan yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya miskonsepsi. Peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga tidak jarang bahwa hasil konstruksi dari peserta didik tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga terjadilah miskonsepsi. Kekurangan yang kedua, memerlukan waktu dan proses yang panjang. Pendekatan konstruktivisme menanamkan agar peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap peserta didik memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Kekurangan yang ketiga yaitu diperlukannya kreativitas dari pendidik dan sarana-prasarana yang mendukung. Situasi dan kondisi di setiap sekolah tidak sama. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk menggunakan pendekatan konstruktivisme. Selain itu, guru yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dituntut untuk lebih kreatif merencanakan pembelajaran dan memilih media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaplikasian pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Jadi, di sini saya menemukan salah satu pendapat para ahli mengenai pengaplikasian dalam pembelajaran matematika. Nah, menurut Trianto, contoh pengaplikasian pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika adalah peserta didik belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain. Jadi di sini saya dapat memberikan contoh jika guru dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 peserta didik dalam suatu kelas. Nah, jadi pembentukan kelompok tersebut guru dapat mencampurkan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan kurang. Nah, itu dicampurkan supaya siswa yang berkemampuan tinggi diharapkan akan memberikan ilmu atau membagikan atau menjelaskan kepada siswa yang kemampuannya kurang. Jadi dapat belajar bersama. Nah, selama
pembelajaran, peserta didik tetap berada dalam kelompoknya. Nah, ini kelompok ini untuk beberapa minggu, jadi tidak setiap hari ganti seperti itu. Jadi untuk beberapa minggu peserta didik tetap berada di dalam kelompok yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan keakraban supaya lebih akrab, tidak canggung dengan teman yang lainnya. Maka guru dapat mengajarkan keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Selama bekerja dengan kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang ditugaskan pendidik dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan belajar. Jadi, teman satu dan teman yang lain, teman yang dirasa kemampuannya tinggi, itu membantu teman yang kemampuannya kurang. Jadi, dalam satu kelompok, itu tujuannya semuanya dapat mencapai kesuksesan belajar bersama. Pada saat peserta didik sedang bekerja dalam kelompok, guru berkeliling, memberikan pujian, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kelompok yang sedang bekerja. Nah, kemudian dari bimbingan tersebut diarahkan siswanya dengan baik, dengan tujuan supaya pencapaian dalam kelompok-kelompok tersebut dapat berhasil. Kemudian jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan karena guru kan berkeliling antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Jadi di kelompok satu jika ada teman yang kesulitan, salah satu siswa yang kesulitan, guru dapat membimbing, dibantu dengan teman yang dirasa kemampuannya tinggi tersebut. Seperti itu pengaplikasian dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari pendekatan pembelajaran open-ended. Jadi, setelah saya membaca beberapa jurnal, kemudian saya menemukan pendapat-pendapat para ahli mengenai pengertian pendekatan open-ended, saya baru dapat menyimpulkan pengertian dari pendekatan open-ended, yaitu merupakan pembelajaran yang membangun kegiatan interaksi peserta didik dengan materi bahan ajar, sehingga muncul ide untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah yang dihadapinya. Jadi, pendekatan pembelajaran open-ended ini, siswa disajikan suatu permasalahan. Kemudian, untuk menemukan ide tersebut, siswa dapat interaktif dengan materi yang telah dipelajarinya. Jadi, perlu pemahaman materi terlebih dahulu, kemudian baru siswa dapat menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Prinsip-prinsip dari pendekatan pembelajaran open-ended. Dalam menerapkan pendekatan pembelajaran open-ended, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, proses penyelesaian terbuka atau proses is open. Artinya, proses penyelesaian dikatakan terbuka apabila permasalahan yang diberikan memiliki berbagai macam cara untuk penyelesaian yang tepat. Yang kedua, hasil akhir yang diperoleh terbuka atau end products are open. Artinya, hasil akhir yang diperoleh dikatakan terbuka apabila memiliki banyak jawaban yang benar dan tepat, atau multiple. Yang ketiga, penyelesaian pengembangan lanjutan terbuka, atau ways to develop are open. Artinya, penyelesaian pengembangan lanjutan terbuka dimaksudkan ketika terdapat peserta didik yang telah menyelesaikan penyelesaian suatu permasalahan, kemudian mereka mampu mengembangkan permasalahan awal menjadi permasalahan baru. Karakteristik dari pendekatan pembelajaran open-ended. Proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan pendekatan open-ended memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan peserta didik terbuka. Artinya, kegiatan pembelajaran yang berlangsung mampu mengakomodasi kesempatan peserta didik untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka.
Artinya, peserta didik dipersilahkan untuk mengajukan pendapat, mengeksplorasi, menganalisis, dan menggali informasi atau pengetahuan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Kegiatan matematika merupakan kegiatan yang mencangkup terjadinya proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam lingkup matematika. Kegiatan ini juga merupakan ajang dalam mengasah kemampuan analisis dan sintesis peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbagai cara sesuai dengan pemahaman konsep yang mereka miliki. Yang ketiga, kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Artinya, kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika akan dikatakan terbuka dalam proses pembelajaran jika peserta didik melakukan kegiatan matematika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka, secara langsung akan meningkatkan tingkat berpikir dan kemampuan problem solving mereka. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan open-ended. Yang pertama adalah kelebihan dari pendekatan open-ended. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada para peserta didik. Pendekatan open-ended memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bereksplorasi dan berpendapat terkait dengan suatu permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas peserta didik serta kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, dan juga melatih rasa kepercayaan diri peserta didik dalam mengungkapkan pendapatnya. Kelebihan yang kedua, menerapkan wawasan dan keterampilan secara komprehensif. Dengan tersedia berbagai sumber informasi, peserta didik dapat mencari dan menemukan berbagai sumber belajar baru, dan dengan bebas dapat mengkombinasikan berbagai informasi yang sebelumnya telah didapatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini mendorong peserta didik untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan sebelum dapat mencari dan menemukan solusinya. Kelebihan yang ketiga, semua peserta didik memiliki hak untuk berpendapat. Pendekatan open-ended memiliki prinsip semua dapat berpendapat, sehingga tidak hanya peserta yang pandai saja yang dapat berpendapat, tetapi peserta didik yang kurang pandai juga boleh berpendapat, meskipun pendapatnya nanti masih belum tepat. Dengan demikian, peserta didik yang kurang pandai dapat belajar dari kesalahannya, dan peserta didik yang pandai dapat belajar untuk menghargai dan mendengarkan pendapat dari temannya. Kelebihan yang keempat yaitu mendapat pengalaman atas pemikiran sendiri atau orang lain. Pendekatan open-ended dirancang untuk menciptakan suatu diskusi antara peserta didik dan pendidik maupun antar peserta didik dengan peserta lainnya. Dengan demikian, informasi yang akan diterima oleh peserta didik semakin banyak dan beragam. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pendekatan open-ended. Kekurangan yang pertama yaitu sulitnya memberikan permasalahan yang kontekstual atau yang bermakna bagi peserta didik. Pendekatan open-ended mengharuskan pendidik untuk memberikan suatu permasalahan dengan banyak jalan keluar atau solusi. Dalam pembelajaran MIPA, terutama matematika, pendidik akan kesulitan untuk menemukan permasalahan kontekstual yang memiliki banyak solusi. Kebanyakan masalah yang diberikan hanya terpaku pada penyelesaian secara prosedural saja. Kekurangan yang kedua yaitu seringkali terjadi keraguan pada peserta didik. Jawaban yang beraneka ragam membuat peserta didik seringkali kebingungan menentukan nilai kebenaran dari jawabannya sendiri. Hal ini mengharuskan pendidik untuk bisa mengelaborasi berbagai macam jawaban menjadi suatu kesimpulan yang utuh dan dapat diterima oleh semua peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas pengaplikasian pendekatan pembelajaran open-ended. Jadi, di sini saya hanya memberikan 2 contoh pengaplikasian pendekatan pembelajaran open-ended. Yang pertama, guru menyajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati oleh siswa. Jadi, permasalahan yang diberikan di sini ialah suatu permasalahan sehari-hari, namun
konsep-konsep pada matematika itu dapat diamati, seperti contohnya ibu membeli 1 kilo telur dan 2 kilo gula dengan harga Rp25.000. Nah, dari soal cerita tersebut itu terlihat jika itu merupakan suatu permasalahan sehari-hari. Kemudian siswa juga dapat mengamati persoalan konsep-konsep dalam pembelajaran matematikanya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, untuk soal-soal pembuktian, guru dapat mengubah soal tersebut sedemikian rupa yang akan menarik siswa untuk menemukan hubungan antara sifat-sifat dari variabel terkait dengan soal tersebut. Mungkin jika untuk soal-soal pembuktian, jika guru contohnya ingin membuktikan luas segitiga. Nah, itu siswa dapat membentuk atau dibuat permainan di dalam kelas. Siswa dapat membentuk suatu segitiga antara siswa satu siswa yang lainnya berkeliling membentuk suatu segitiga. Nah, untuk soal pembuktian seperti itu akan dirasa lebih asik gitu, siswa lebih tertarik untuk mengamatinya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kami mengenai pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dan open-ended. Semoga yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.